Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di Sinyo Jabal Channel. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah, karena kesempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala. Guys, gimana kabarnya? Pas liburan udah baca-baca buku belum? Ingat pesan Bapak Ibu guru. Baca buku walaupun sedikit ya guys. Nah, video kali ini aku mau nunjukin editanku ke kalian tentang tanaman yang ada di sekitar rumahku dan rumah kalian. Nah, kalau di sekitar rumahku ada lidah buaya, itu bisa menghilangkan jerawat guys. Banyak wis manfaatnya. Seri rezeki juga ada guys. Nah guys, pokoknya mama gitu nanam lidah mertua, terus seri rezeki, sirih Belanda, beras putih. Wis banyak wis mamaku nanam itu. Enak wis, sejuk pagi-pagi. Oke, ditunggu. Don't forget subscribe, like, and comment please. Jangan di skip. Ayo mulai. Nah guys, yang pertama adalah lidah buaya atau aloe vera. Ternyata merupakan salah satu tanaman yang efektif loh guys dalam membersihkan udara. Kenapa guys? Karena lidah buaya itu dapat menyerap karbon dioksida, karbon monoksida, dan formaldehyda. Apabila diperhatikan, tanaman lidah buaya itu akan berbintik hitam guys ketika jumlah racun yang ada pada udara udah sangat banyak. Perlu kalian ketahui guys, manfaat lidah buaya yaitu 1. Mengobati luka bakar. Lidah buaya banyak digunakan untuk mengobati luka bakar secara topikal loh guys, dengan cara dioleskan ke kulit. Jadi kalian kalau yang bakar-bakar jagung atau makanan itu diolesi sama lidah buaya, insya Allah nggak ada yang kena luka bakar ya guys. Yang kedua adalah meredakan gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan yang sering mengakibatkan mual, muntah, atau rasa terbakar pada ulu hati. Yang ketiga adalah menurunkan kadar gula darah. Nah, kalau bagi kalian yang darahnya naik, bisa pakai lidah buaya guys, dengan mengonsumsi 2 sendok makan jus lidah buaya per hari. Nah, itu dapat menyebabkan kadar gula darah turun pada penderita diabetes. Yang keempat adalah mengurangi plak gigi. Plak gigi merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu penampilan serta menyebabkan gigi berlubang. Apabila dibiarkan menumpuk, maka penumpukan plak gigi perlu dicegah ya guys. Salah satunya dengan rutin menggunakan obat kumur. Caranya yaitu menggunakan jus lidah buaya. Caranya yaitu lidah buayanya di jus baru dipakai kumur. Yang kelima adalah mengobati sariawan guys. Sariawan biasanya sering kali muncul di bawah bibir serta bagian dalam mulut, dan biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Yang keenam adalah memperlambat penuaan kulit. Yang ketujuh, mengatasi jerawat. Karena lidah buaya memiliki sifat antibakterial sehingga dapat mencegah bakteri menginfeksi pori-pori kulit. Yang ke-8, berpotensi melawan kanker payudara. Yang ke-9, mengatasi kerontokan rambut. Yang ke-10, melancarkan pencernaan. Sebenarnya masih banyak lagi guys manfaat lidah buaya. Nah, yang kedua, tanaman yang ada di sekitar rumah kita yaitu Suplir adiantum. Tanaman ini sangat cocok diletakkan di ruang kerja. Mengapa guys? Karena tanaman Suplir adiantum mampu menyerap radiasi yang dipancarkan
oleh monitor dan printer. Berarti kalau kalian yang berlama-lama zoom ini pantas cocok diletakkan di dekat laptop kalian guys. Selanjutnya nomor 3, tanaman yang sering kita jumpai di dekat rumah kita adalah kaktus. Nah, kaktus itu memanglah merupakan tanaman yang sangat mudah untuk dirawat guys. Tapi kalian tahu nggak kalau tanaman di rumah yang satu ini berpotensi menghilangkan bakteri dan juga mengatasi radiasi. Yap, tanaman berduri yang satu ini merupakan tanaman terbaik loh guys yang dapat menyaring udara. Adanya kaktus di dalam rumah, khususnya kamar tidur, sangatlah bagus karena tanaman ini dapat menyerap karbon dioksida pada malam hari dan kemudian melepaskan oksigen. Wah, aku kayak pengen dibelikan kaktus sama mamahku. Yang keempat adalah bunga krisan. Bunga krisan itu memang salah satu bunga yang cantik dan cocok untuk dijadikan hiasan rumah guys. Untuk disimpan di dalam rumah, kamu bisa meletakkan bunga itu di meja ruang tamu atau di dekat jendela. Enggak hanya dapat menghiasi ruangan, bunga yang ini juga dapat menyaring zat benzena yang biasanya terdapat pada deterjen, cat, lem, dan plastik guys. Nomor 5 adalah pacira. Pacira itu tanaman yang wajib ada di rumah ini, berfungsi menyerap asap dengan sangat baik loh guys. Nah, untuk itu pacira sangat wajib ada di dalam rumah apabila salah satu anggota keluarga adalah seorang perokok. Tidak hanya menyerap asap, tapi tanaman pacira itu juga dapat melepaskan oksigen guys. Selanjutnya nomor 6, sirih Belanda. Sirih Belanda sama seperti tanaman sebelumnya guys. Sirih Belanda itu juga mampu menyerap racun dan asap yang ada di rumah. Oleh sebab itu tanaman ini tuh juga sangat penting dan sangat cocok untuk disimpan di dalam rumah perokok. Selanjutnya nomor 7, palem kuning. Nah, palem kuning itu sebagian besar dari kalian banyak yang lihat ya guys, tanaman palem kuning di pusat perbelanjaan atau di sudut kantor. Ternyata guys, tanaman yang satu ini dapat berfungsi sebagai pembersih udara, sama seperti kedua tanaman sebelumnya. Palem kuning juga efektif untuk menyerap racun yang ada pada asap rokok. Perlu diingat bahwa tanaman ini harus dikeluarkan dari ruangan rumah untuk mendapatkan sinar matahari dalam jangka waktu seminggu sekali. Nomor 8, lidah mertua. Lidah mertua wajib ada di rumah guys. Lidah mertua juga memiliki kemampuan beradaptasi yang baik sehingga dapat berkembang hanya dengan perawatan yang sekedarnya. Pantesan tanaman ini nggak pernah dirawat sama mamaku, tetap subur guys. Tapi sayang tanaman itu dicabutin sama papaku karena papaku nggak tahu gunanya. Lanjut, tanaman ini tak memerlukan banyak air untuk tumbuh serta dapat hidup di ruangan dengan pencahayaan yang rendah guys. Manfaat dari memajang tanaman hias ini di rumah meliputi membersihkan polusi, menghasilkan oksigen, dan memberikan energi pelindung menurut Feng Shui. Kalian tahu nggak guys, tanaman ini sering dijulukan Ratu Daun. Yap, benar, namanya Sri Rezeki. Sri Rezeki mampu bertahan di dalam ruangan selama seminggu tanpa dikeluarkan. Wow. Dan Sri Rezeki, oleh karena itu tanaman itu sangat cocok untuk kamu yang banyak beraktivitas di rumah. Contohnya kerja di rumah, sekolah daring di rumah, pokoknya banyak melakukan aktivitas di rumah. Selain itu, tanaman ini memiliki banyak sekali jenis yang bisa dipilih sesuai dengan selera, seperti Moonlight, Bidadari, All Star Red,
dan masih banyak lagi. Nomor 10 yaitu pohon dolar. Pohon dolar populer di kalangan penyuka tanaman hias karena bentuk batang daunnya yang unik. Selain memiliki tampilan yang menarik, terdapat berbagai macam manfaat yang bisa didapat jika daunnya dikonsumsi, seperti menyembuhkan diare, menyehatkan usus, melancarkan buang air besar, dan menjaga daya tahan tubuh. Wah, itu dulu mamaku nanem tapi dimatiin soalnya mamaku belum tahu manfaatnya. Selanjutnya nomor 11, pohon anting putri. Pohon anting putri, tumbuhan yang satu itu ya, memiliki daun berbentuk kecil berwarna hijau dengan bentuk bunga yang mirip dengan bunga melati. Dikenal juga dengan sebutan bonsai jasmine. Tanaman itu mudah tumbuh di mana saja loh guys, asal perawatannya diperhatikan. Perawatan tersebut meliputi penyiraman serta pemupukan. Yang terakhir yaitu nomor 12, tanaman wali songo. Merupakan salah satu jenis tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk menetralkan polusi udara di sebuah ruangan. Tanaman ini memiliki ciri-ciri daun yang terdiri dari perpaduan warna hijau dan putih kekuningan dan berbentuk seperti daun singkong berukuran kecil. Menetralkan itu guys, maksudnya mengembalikan supaya ruangan itu segar kembali. Oke guys, segitu saja ya video-video editanku berbagi ilmu bersama kalian. Oke, don't forget subscribe, like, and comment please. See you later next my video. Oke, I'm so sorry because nobody perfect. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.